Halo semuanya, jadi kami hari ini ingin membahas teori dalam komunikasi organisasi. Jadi itu ada dua teori di sini, yaitu Organization Culture Theory dan Situational Crisis Communication Theory atau bisa kita sebut SCCT. Jadi pertama, saya akan menjelaskan tentang Organizational Culture Theory yang dikembangkan oleh Pakanowski dan O'Donnell Trujillo. Jadi teori ini itu mengibaratkan organisasi itu seperti jaring laba-laba. Anggota organisasinya adalah laba-labanya dan budaya organisasi adalah jaringnya. Artinya, budaya organisasi terbentuk melalui simbol-simbol yang berbagi makna bersama oleh anggota organisasi. Jadi simbol-simbol itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, simbol fisik seperti logo, bangunan, pakaian, kantor, hingga interior ruangannya. Lalu yang kedua itu ada simbol perilaku seperti ritual, kebiasaan organisasinya, terus tradisi kantor, penghargaan, sampai hukuman. Dan yang terakhir itu ketiga adalah simbol verbal. Misalnya itu kayak jargon, cerita-cerita internal, lelucon, mitos, dan sejarah organisasi itu dibuat gimana. Jadi untuk memahami budaya tersebut, peneliti sering menggunakan metode etnografi. Ini adalah observasi langsung terhadap kehidupan sehari-hari anggota organisasinya, sehingga menghasilkan yang disebut thick description, yaitu penjelasan mendalam tentang makna di balik perilaku mereka. Jadi, budaya organisasi terlihat melalui cultural performance seperti ritual kerja, storytelling, interaksi sosial, dinamika kekuasaan, dan serta proses belajar peran di organisasinya. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan teori kedua yang tadi udah dibahas oleh teman saya, yaitu Situational Crisis Communication Theory atau yang kita bisa sebut SCCT. Jadi teori sendiri ini pun dikembangkan oleh W. Timothy Combs. Jadi krisis adalah peristiwa tak terduga yang bisa mengancam reputasi perusahaan, keuangan, atau keselamatan publik. Dalam teori SCCT, yang paling penting adalah bagaimana publik memberikan atribusi atau menilai siapa yang bertanggung jawab atas krisis tersebut. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi atribusi itu. Yang pertama, Initial Crisis Responsibility, yaitu seberapa besar organisasi dianggap bersalah. Krisis dibagi menjadi 3, yaitu victim, organisasi yang menjadi korban, accident, krisis karena kecelakaan, preventable, krisis yang sebenarnya bisa dicegah. Kedua, krisis teori, yaitu apakah organisasi pernah mengalami krisis serupa di masa lalu. Dan ketiga, relational reputation, yaitu reputasi hubungan organisasi dengan publik sebelum krisis terjadi. Berdasarkan faktor-faktor ini, SCCT memberikan 4 strategi respon. Strategi pertama adalah deny, yaitu menyangkal keterlibatan organisasi. Ini cocok untuk victim krisis. Kedua, diminish, yaitu mengecilkan tanggung jawab dengan alasan atau justifikasi. Ini cocok untuk accident krisis. Ketiga, rebuild, yaitu organisasi meminta maaf, memberi kompensasi, dan berusaha memperbaiki reputasi. Strategi ini paling cocok untuk preventable crisis. Dan yang terakhir adalah bolster, yaitu strategi tambahan seperti mengingatkan publik akan hal positif yang pernah dilakukan atau berterima kasih kepada stakeholder. Untuk membantu memahami kedua teori ini, ada beberapa contoh kasus yang relevan dan juga nyata. Misalnya, kasus tes swab PCR, terus skandal jatuhnya Boeing 737 MAX 8, dan juga kasus keracunan Tylenol. Ada lagi tuh, kasus hoax jarum suntik di kaleng Pepsi. Setiap kasus tersebut pastinya membutuhkan strategi komunikasi krisis yang berbeda sesuai dengan klaster krisis dan juga atribusi publiknya. Nah, dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya dapat disimpulkan bahwa organizational culture theory membantu kita untuk memahami bagaimana budaya organisasi terbentuk dan muncul melalui simbol-simbol budaya. Sementara itu, situational crisis communication theory menjelaskan bagaimana organisasi harus merespon krisis secara strategis, cepat dan tepat agar reputasinya tetap terjaga. Nah, sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi ini bermanfaat ya teman-teman.